wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel saya, Autonom Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang masalah pengapian di motor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk yang pertama di sini untuk sistem pengapian dari sebuah motor adalah kunci utamanya di sebuah coil, dimana untuk coil ini menghasilkan percikan yang sangat kuat sekali untuk melakukan pembakaran di dalam mesin. Tentunya yang dihasilkan dari output yang ada pada kabel di bagian sini, output yang ke busi dari sebuah motor. Untuk pengapian hasilnya di ujung businya sini kita bisa melihat dengan sangat jelas di bagian ujungnya sini, dan di sini akan terlihat biru dan lebih besar dari percikannya atau lebih kuat dari hasil percikan untuk sebuah pengapian di motor. Dan untuk beberapa masalah pada sebuah pengapian di motor ini bisa kita lihat dengan mudah di bagian di ujung businya sini. Ini ada yang berwarna agak merah. Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, kecil dan agak merah. Kemudian ada yang biru agak putih. Kemudian ada yang percikan businya mengarah ke samping sini, tidak terhubung ke elektroda, dan di sini berpengaruh sekali terhadap hasil tenaga di motor. Dan untuk beberapa kasus pada busi motor ini bisa kita lakukan beberapa hal untuk cara perbaikan, atau tentunya hasil pembakaran di dalam mesin ini lebih bagus dan tercipta dari sebuah pembakaran di ruangan di dalam busi atau di ruang pembakaran. Ini membakar semua bagian dari campuran BBM dan udara, dan tentunya hasilnya akan berpengaruh sekali terhadap keawetan busi, yang dimana saat dilakukan pembakaran di dalam mesin. Untuk hasil yang lebih bagus kita bisa melihat dari sebuah warna di bagian permukaan businya ini berwarna agak kering dan tentunya warnanya agak kecoklatan merah. Ini hasil yang baik. Dan jika mengalami seperti ini, businya warnanya hitam kemudian basah, ini biasanya disebabkan karena melemahnya dari sistem pengapian di sebuah coil. Melemahnya sebuah pengapian di sebuah coil yang menyebabkan pembakaran ini mungkin hanya sekitar 50% atau separuh dari jumlah BBM yang ada di dalam mesin, sehingga saat ini basah terus businya akan cepat rusak atau mengalami mati pada bagian, atau tidak bisa memercikan bunga api pada busi dikarenakan ada suatu kerak atau insulator pada daerah di bagian elektroda yang terhubung ke kabel busi. Oke teman-teman, dan di sini untuk coil ini kita bisa melihat dari fungsi dan cara kerjanya. Di sini ada beberapa bagian dari coil. Ini adalah bagian ground atau yang terhubung ke bodi motor, dan di sini adalah input dari sebuah CDI, dimana untuk sebuah pengapian pada motor yang keadaan bagus atau normal, di bagian inputnya sini harus 220 volt AC yang masuk ke input dari coil ini, kemudian masuk ke lilitan kumparan yang pertama di bagian dalamnya sini atau lilitan primer. Kemudian di bagian lilitan kedua ini terhubung ke ground atau bodi dari coil ini. Kemudian ada lilitan yang menumpang di atas lilitan primer atau disebut lilitan sekunder, yang jumlahnya lebih banyak dan ukurannya lebih besar, sehingga saat terjadi aliran arus atau voltase di 220 volt secara cepat,
Ini bisa menimbulkan medan magnet atau induktor atau induksi, meningkatkan dari voltase di output dari coil ini di sekitaran 10.000 volt. Ini untuk cara kerja dari sebuah coil yang masih keadaan bagus, dan tentunya hasil pembakarannya akan lebih maksimal. Dan ada beberapa bagian dari sebuah pengapian di motor. Di sini ada sebuah spool pengapian, dan kebetulan ini sudah mengalami kerusakan. Ada beberapa jenis dari kumparan ini pada sebuah spool pengapian di magnet motor yang terdapat di dalam magnet motor. Saat dilakukan atau saat motor ini dihidupkan, di sini tertutup oleh magnet dan dikelilingi oleh magnet. Saat berputar menimbulkan arus atau voltase. Dan untuk spool di bagian sini atau spool set ini ada sekitaran 1 2 3 4 5. Oke, 1. Oke, di sini 6, dan di sini ada satu bagian yang berbeda. Dan untuk yang di bagian sini adalah spool pengisian dan spool lampu. Dan di bagian yang satu ini yang berbeda adalah spool CDI atau spool pengapian. Jadi di sini spool pengisian, kemudian spool pengisian ada 4, kemudian spool lampu ada 2, dan satu lagi spool CDI atau spool pengapian. Ini adalah sumber arus dari sebuah sistem pengapian di motor yang menghasilkan voltase 220 volt. Kebetulan di sini punyanya Vega lama, dan ada beberapa bagian juga yang sangat berpengaruh sekali terhadap sistem pengapian, karena di sini bekerja satu rangkaian atau satu instalasi. Jadi saat digunakan ini harus keadaan normal. Baik di bagian sini, ini adalah pulser pengatur dari waktu percikan difusi, dan di bagian spoolnya ini yang menghasilkan arus saat dilakukan pembakaran. Jadi di sini adalah sumber dari arus yang masuk. Karena di sini harus berfungsi normal semuanya, saya akan mencoba mengecek dari bagian ini yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Saya akan mengukur dari nilai yang ada pada pulser ini. Di sini untuk Yamaha kabelnya ada 2 outputnya, dan saya akan mengukur dari nilai tahanan atau resistansi pada sebuah pulser. Saya posisikan ke 2K 2000 ohm. Dan di sini untuk nilai resistansinya adalah 27 ohm. Sangat kecil sekali karena di sini ada lilitan kawat kecil yang berputar mengelilingi dari bagian di ujung pulsernya sini. Dan yang kedua, saya akan mengukur dari sumber pengapian dari spool pengapian ini, sumber arus atau sumber yang menimbulkan bunga penyimpanan arus pada sebuah sistem pengapian yang menghasilkan arus. Di sini saya akan coba mengukur. Oke, saya hubungkan seperti ini. Ini terhubung dan 0. Saya akan coba ukur untuk nilainya. Dan di sini nilainya tidak ada atau 1. Ini untuk spoolnya mengalami masalah atau terjadi kerusakan, biasanya karena putus. Dan untuk spool yang seperti ini yang bawaan dari motor, untuk nilai resistansinya
sekitaran, saya kalau ukur punyanya Supra atau Vega seperti ini yang orsinil, karena untuk hasil pengapiannya itu sangat bagus sekali, di sekitaran 470 ohm. 470 ohm, maaf sebentar, di sekitaran 470 ohm untuk spool pengapian, dan untuk pulser tadi di sekitaran 28 ohm untuk pulser ini. Dan di sini saya akan coba untuk menggambar dari sebuah rangkaian CDI dari motor yang terhubung ke spool ini. Ini karena menggunakan spool dari mesin, ini adalah menggunakan CDI AC atau CDI yang keluar dari sebuah spool pengapian. Oke teman-teman, jika teman-teman mengalami masalah tentang sistem pengapian pada sebuah motor yang lama atau motor CDI AC atau CDI yang tidak menggunakan aki, ini bisa mengecek dari bagian spoolnya, outputnya pada bagian di sini. Oke, untuk nilai resistansinya ini harus di sekitaran 200 ohm ke atas, jadi dipastikan hasil percikan bunga apinya ini sudah bagus atau masih tergolong normal. Dan jika teman-teman mengalami masalah pengapian yang lemah, ini biasanya di spoolnya sini atau bagian lilitan di dalamnya ini ada yang terbakar atau mengalami konslet antara satu bagian dengan lilitan lainnya, jadi nilai resistansinya akan rendah, sekitaran mungkin 150 ohm yang akan menghasilkan percikan bunga api yang merah. Oke, di 150 ohm ini percikan bunga apinya melemah atau merah. Ini merah. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan berbagi tips untuk cara memperkuat atau memperbesar dari percikan bunga api busi, yang dimana untuk hasil pembakarannya itu lebih bagus dan lebih besar. Sebelum kita melakukan beberapa penggantian atau menggulung ulang ataupun mengganti yang baru satu set seperti ini, kita bisa lakukan cara yang termudah dulu, dimana saat kita gunakan di motor untuk mengalami masalah saat motor dihidupkan pada pagi hari atau saat motor kita selah atau kita starter, itu putaran mesinnya kalau tidak di trap atau di selah yang kencang, ini motornya tidak bisa dinyalakan atau tidak bisa hidup, atau dihidupkan itu sangat sulit sekali. Ini tanda-tanda bahwa spool pengapiannya sudah melemah. Dan di sini saya akan coba berbagi pengalaman bagaimana cara untuk memperkuat dari sebuah sistem penyimpanan dari spool pengisian ini supaya hasilnya itu lebih maksimal, dan tentunya percikan businya akan lebih biru di bagian ujungnya sini. Dan di sini saya akan menggambar sebuah rangkaian dari sistem pengapian dari spool seperti ini. Di sini saya gambar spoolnya, magnetnya dulu. Oke, magnet. Dan di sini spool pengapian. Ini terhubung ke ground, ini output ke CDI nanti, dan di sini ada pick up kotak di magnet, dan di sini ada pulser. Untuk pulsernya, karena di sini jenisnya Yamaha, saya pakai yang Honda, atau kabel pulsernya outputnya 1,
Ini terhubung ke ground satunya, dan satunya lagi terhubung ke bagian sini. Oke, sebentar saya gambar dulu. Oke, di sini ke pulser. Untuk pulsernya bagian atas ini, oke, ke pulser. Oke. Dan di sini yang kiri bawah ke ground atau bodi motor. Yang sini ke kunci kontak. Dari kunci kontak ke ground. Ini untuk meng-off-kan atau mematikan dari sistem pengapian. Dan di bagian kanan bawah ini nanti ke spool. Oke, ke sini saya taruh di sini dulu. Oke. Dan di bagian kanan atas ini adalah ke coil. Dan di sini ada busi. Oke, di sini ada coil. Oke, coil motor, coil. Dan di sini input yang ke busi, maaf, input dari coil, input coil. Dan di sini yang ke busi, output. Oke, ini output yang ke kabel busi dari coil ini ke ground. Dan untuk rangkaian dari soketnya di sini ada sebuah CDI AC atau CDI yang menggunakan spool pengapian. Ini kebetulan punyanya Honda dan warnanya seperti ini. Ini spool pengapian warna merah strip hitam, maaf, warna hitam strip merah. Kemudian di sini jalur ke coil warna hitam strip putih, strip kuning. Kemudian yang ke tengah sini ke kunci kontak saat dihubungkan ke ground ini tidak berfungsi dari CDI-nya. Ini yang ke kunci kontak warna hitam strip putih, dan yang kiri bawah ini adalah ke ground atau ke bodi motor, dan yang satunya lagi biasanya warna biru strip kuning ini ke pulser. Oke, ke pulser, bagian pulser seperti ini. Dan ada satu lagi contoh dari sebuah CDI AC punyanya motor Cina. Dan di sini untuk rangkaian di dalamnya seperti ini, sangat simpel sekali, tidak serumit dengan CDI bawaan asli motor punyanya Honda. Karena di sini ada satu komponen dari IC CDI Grand ini, MP4213. Ini pengatur waktu pengapian di percikan busi. Dan di sini untuk CD ini, oke, untuk cara kerja dari CD ini sama dengan sebuah sistem pengisian. Oke, sistem penyimpanan dari sebuah kapasitor. Di bagian sini ada kapasitor seperti ini. Ini sama, ada kapasitornya. Yang bawaan dari motor Cina ini sekitaran 105J atau 1 mikrofarad. Dan jika punyanya Grand seperti ini, sekitaran bawaan motornya ini sekitaran 1,5 mikrofarad atau 155J untuk kodenya. Yang sini ini terlepas.
Dan untuk cara kerja dari CD ini adalah saat dilakukan pemakaian atau menghidupkan motornya. Jadi spool pengapian di bagian sini dilalui magnet, kemudian menghasilkan output voltase pada bagian kabel yang hitam strip merah ini, kemudian dialirkan ke CDI. Dari CDI ini nanti tersimpan di bagian kapasitornya, dan karena ada reaksi atau timbul voltase di bagian pulsernya, dimana saat pulser ini pada bagian ujungnya sini dilalui pick up atau tonjolan pada magnet kotak ini terhubung di bagian sini. Oke, mepet sekali, sangat tipis sekali, mungkin sekitaran 0,05, kemudian menimbulkan output voltase pada bagian kabel pulsernya sini sekitaran 0,7 volt, kemudian masuk ke jalur CDI, kemudian mengaktifkan dari SCR yang ada di bagian CD-nya, di dalam CD-nya 2P4M ini, sehingga arus yang tersimpan pada kapasitor ini akan dialirkan ke bodi motor, kemudian masuk ke coil sini melalui bodi coil ini, ground pada coil ini, kemudian terinduksi di bagian sini, membuang arus pada kapasitornya. Di sini ada kapasitor pada jalur output di CD-nya sini, sehingga nanti arus yang tersimpan pada kapasitor ini akan mengalir ke kumparan di coilnya sini, kumparan primernya ini, dan akan menghasilkan induksi pada kumparan sekunder di bagian output ke kabel busi. Ini adalah salah satu cara kerja dari sebuah CDI AC. Dan di sini untuk penyimpanan arus, karena mengalami kelemahan mungkin dari spoolnya ini yang sudah mulai menurun fungsi dan outputnya. Di sini saya akan berbagi tips untuk memperkuat dari sebuah percikan busi, karena di sini CDI AC atau CDI yang tidak menggunakan aki atau menggunakan spool dari pengapian. Di sini saya telah gunakan sebuah kapasitor dari mesin cuci. Untuk kapasitasnya di sini 11 mikrofarad. 11 mikrofarad. 11 mikrofarad. 400 volt. Kebetulan ini punyanya mesin cuci satu tabung. Di sini karena ada kabel warna merah dan biru, untuk pemasangannya di kapasitor ini bolak-balik tidak bermasalah. Jadi untuk cara pemasangannya di sini saya hubungkan antara output dari spool CDI, dari spool pengapian di magnet di bagian sini. Ini magnet. Ini saya hubungkan di bagian input yang output yang ke spool magnet di bagian sini, dan satunya lagi ke input yang ke CDI jalur kabel warna merah. Jadi di sini kabel warna merah, warna hitam, strip merah. Ini hitam strip merah karena terhubung. Ini saya lepas dari kabel soket di spoolnya. Kemudian saya hubungkan seperti ini untuk meningkatkan atau memperkuat dari penyimpanan kapasitor
penyimpanan arus pada sebuah kapasitor di CDI, sehingga terjadi percikan yang sangat kuat saat dihubungkan seperti ini. Ini teman, untuk penggabungannya di sini saya gambar 90 farad 400 volt. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa masalah atau kekurangan, bisa tulis di kolom komentar tentang bagaimana cara untuk memperkuat dari sebuah sistem pengapian pada sebuah motor. Dan kebetulan di sini CDI AC ini sudah saya coba buktikan pada motor Supra lama 100 cc, dan bisa teman-teman simak di video populer, dimana untuk cara naikkan percikan busi teman-teman bisa melihat dari videonya. Dan untuk rangkaiannya di sini, karena ada beberapa komentar yang masuk tentang jalur kabel dari jalur kabel pengapian dari sebuah motor CDI AC, cara untuk meningkatkan atau memperkuat dari percikan busi. Di sini saya menambahkan dari sebuah kapasitor mesin cuci pada bagian output di antara jalur kabel warna hitam strip merah. Ini saya lepas dari soketnya, kemudian saya hubungkan kabel satunya ke bagian kapasitor yang warna biru dan satunya lagi ke warna merah, untuk menambah percikan businya ini lebih besar dan tentunya lebih kuat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif. Dan untuk rangkaian CDI, kemarin juga ada yang berkomentar tentang rangkaian CDI. Di sini untuk rangkaian CDI ini bisa banyak di tutorial atau rangkaian CDI AC ini yang simpel, dan ada beberapa komponen untuk rangkaiannya seperti ini. Ada resistor, kemudian elko, dan di sini sistem pengapiannya menggunakan SCR 2P4M, dan ada beberapa kapasitor milar kecil. Terima kasih, salam otomotif.